Shalom adik-adik. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih baik-baik saja, masih sehat-sehat aja. Di pagi ini kita mau ngapain sih Kak Rani? Oh, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu ya. Hari ini kita bakal lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita bakal memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, mari kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin sekolah minggu ya Bapak, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita kan pasti masih sehat-sehat aja kan? Nah, Tuhan Yesus kan pasti sayang sama kita. Mari kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Musik. Selanjutnya kita mau ngapain sih Kak sebenarnya Kak? Mau dengerin firman Tuhan dong pastinya. Yang paling afdol di hari Minggu ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, minggu ini akan dibawakan oleh Bu Marhen. Mari kita berdoa dulu sebelum firman. Selamat pagi Bapak yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Puji dan syukur kami aturkan padamu ya Bapak, hingga pagi ini kami boleh hadir, kami boleh mendengarkan dan mengikuti ibadah minggu hari ini ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang disampaikan oleh Bu Marhen. Kiranya Engkau membuka mata kami, Engkau membuka telinga dan hati kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati juga Bu Marhen ya Bapak, yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan Bu Marhen dapat kami terima dengan baik. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu ya Bapak, doa-Mu kunaikan padamu. Haleluya, amin. Amin. Silahkan Bu Marhen. Halo, selamat pagi adik-adik semua di rumah. Pasti sukacita sekali ya hari ini ya. Pasti senang sekali karena bisa bertemu lagi di hari Minggu ini. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita. Adik-adik sudah siap ya di rumah ya? Kita akan buka kitab kita akan baca dari 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 dibaca ayatnya yang pertama sampai yang ketemu ya adik-adik semua ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik,
sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikianlah adik-adik, dan kita baca 1 Samuel 3 ayat yang pertama dan yang 10. Kita akan belajar bersama-sama tentang Samuel. Adik-adik tahu ya siapa Samuel? Samuel adalah nabi, seorang nabi. Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Pada awalnya Hana tidak bisa memiliki seorang anak. Hana sangat tertekan dan bersedih karena dia tidak bisa memiliki anak. Hana menjadi seperti tidak berguna ya karena tidak bisa memiliki anak. Tapi Hana langsung membuang perasaan sedihnya, kecewanya, dan Hana mulai bertekun berdoa kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh Hana berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengarkan doa Hana. Setelah tidak lama mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Ya. Samuel artinya apa? Allah mendengar. Ya, setelah Hana melahirkan Samuel, Hana tidak lupa dengan janjinya. Karena waktu Hana berdoa kepada Tuhan, dia berjanji kalau nanti dia diberi seorang anak, maka anak itu akan dipersembahkan buat Tuhan, buat melayani Tuhan, untuk tinggal di rumah Tuhan selama hidupnya di bait Allah. Maka Hana menunggu Samuel agak besar. Setelah Samuel agak besar, sudah tumbuh besar, Hana membawa Samuel ke bait Allah, dan di sana dia tinggal di bawah pengawasan
Eli. Di bawah pengawasan Imam Eli, Samuel tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang patuh, yang penurut. Kemudian pada suatu malam di sini diceritakan Samuel 3 kali dipanggil oleh Tuhan. Samuel dipanggil karena dia sedang tidur lelap. Dia mengira bahwa yang memanggil adalah Imam Eli. Maka segera yang menjawab langsung berlari ke kamar untuk menuju menemui Bapak Eli, Imam Eli. Tapi ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Setelah 3 kali, barulah Imam Eli mengetahui dan sadar, mengerti, oh ternyata yang memanggil itu adalah suara Tuhan. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, nanti apabila engkau dipanggil lagi, maka kamu harus menjawab, bicara Tuhan sebab hambamu mendengar. Ini adalah kepatuhan Samuel. Dia patuh dan penurut ketika ada seseorang yang memanggil, dia langsung menjawab dan menemui orang yang memanggilnya karena dia kira adalah Imam Eli. Bisa saja kalau saja Samuel tidak menurut atau tidak patuh, dia bisa saja tidur atau mengabaikan panggilan yang memanggil namanya. Tetapi karena Samuel adalah anak yang patuh dan menurut, dia segera datang dan menemui Nabi Eli. Di sini adik-adik harus mencontoh Samuel ya, yang menurut. Kalau saat adik-adik dipanggil mama atau dipanggil papa, pura-pura nggak dengar atau langsung menjawab. Biasanya kalau malah mainan gadget, mainan HP, dipanggil pura-pura nggak dengar ya. Siapa ayo di rumah yang suka dipanggil mama pura-pura nggak dengar atau pura-pura tidur malahan? Ada? Tidak ada ya sekolah minggu Sion. Baik-baik ya, kalau dipanggil mama, dipanggil langsung menjawab, ya mama, ada apa? Biasanya kalau ada orang yang memanggil itu, biasanya membutuhkan pertolongan. Pasti, mama kok panggil aku kenapa ya? Oh pasti ini butuh pertolongan. Saya suruh, itu tolong ambilkan ini ya, ambilkan ini. Kalau ada yang dipanggil, mama ini kenapa kok panggil terus? Nah, kan kadang-kadang ada yang suka dipanggil, sebentar pak, aku tuh masih sibuk, padahal masih sibuk mainan. Tapi karena anak-anak sekolah minggu Sion adalah anak-anak yang patuh, yang penurut, maka kalau dipanggil kan segera menjawab atau segera menuju ke mama atau papa yang memanggil atau orang saja yang memanggil, menanyakan perlu apa atau meminta pertolongan apa. Demikianlah Samuel adalah anak yang sangat patuh dan penurut. Karena kepatuhan dan penurut inilah Samuel bisa dikenal sebagai nabi Allah dan dia juga menjadi hakim bagi orang Israel. Demikian ya adik-adik harus menjadi anak-anak yang penurut seperti Samuel, seperti yang ada di Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi anak-anak supaya hidup menurut perintah-perintah orang tua. Karena orang tua memberi nasihat yang baik sehingga anak-anak boleh hidup menjadi anak-anak yang baik. Selanjutnya Gali akan bercerita tentang seekor anak kambing yang
Adik-adik, setelah kita dengar cerita Samuel yang tekun dan patuh, dan penurut, adik-adik kiranya bisa mengambil sikap supaya mencontoh Samuel sehingga adik-adik bisa menjadi anak yang baik yang melaksanakan nasihat-nasihat orang tua dan kali ini Bu Adi juga akan bercerita tentang seekor kambing yang di suatu hutan tinggallah seekor kambing, ibu kambing bersama anaknya tinggal dalam hutan. Mereka berdua, ibu dan anak. Mereka sangat menyayangi, anaknya sangat patuh sama ibunya. Kemudian pada suatu hari ibunya ingin pergi ke suatu tempat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian ibunya berpesan Pak kambing, "Nak, kalau ibu pergi, nanti kamu jangan bukakan pintu ya kalau bukan selain ibu." "Oh ya, baik Bu." Karena si kambing adalah anak yang penurut, maka ia mendengarkan perintah ibunya. Kemudian ibunya, "Nanti anakku, ibu akan mengajarkan lagu supaya kamu tahu bahwa yang datang itu adalah ibu." "Baik Bu, lagunya seperti apa?" Kemudian ibunya mengajarkan lagu. "Tok tok tok, pintu diketok, tok tok tok, buka pintunya." Wah, bagus lagunya. Kamu harus hafal supaya nanti kamu tidak keliru membukakan pintu. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Ada yang lain. Ada yang mendengarkan. Tapi ibu dan anak kambing tidak tahu kalau ada yang lain yang mendengarkan. Kemudian ibu kambing pergi ke suatu tempat. "Baiklah, ibu akan pergi ya anakku." "Baik Bu, hati-hati di jalan." Jadi juga gitu ya, kalau mama pergi, papa pergi, "Hati-hati Pak jalan, hati-hati Ma, hati-hati jalan." Demikian juga dan anak kambing itu pergi dan ibu kambing pergi berpamitan. Kemudian pergilah ibu si kambing. Setelah tidak lama, ada suara yang mengetok pintu. "Tok tok tok, pintu diketok, tok tok tok, buka pintunya." Loh, ibu kan barusan pergi, kenapa cepat pulang ya? Katanya perginya jauh. Kemudian si anak kambing mikir-mikir. Padahal si anak kambing sudah berjalan menuju pintu. Kemudian, sik. Kalau syair lagunya sih sama. Kalau suaranya juga mirip. Tapi sebentar. Kemudian si anak kambing ini berjalan mendekati pintu pelan-pelan. Dia mencari celah supaya dapat melihat siapa yang mengetuk pintu dan menyanyikan lagu yang sama seperti ini. Kemudian dia melihat celah pintu yang paling bawah. Langsung dia terkejut dan berteriak, "Tolong!" Wow, ternyata itu adalah kaki serigala. Wow, menakutkan sekali. Akhirnya si anak kambing berteriak dan serigalanya lari tunggang langgang pergi. Takut kalau ada binatang-binatang lain yang menolong si kambing. Akhirnya si anak kambing terlepas dari tipuan si serigala ya. Coba kalau si anak kambing tadi tidak mencermati suara ibunya, pasti dia membukakan pintu. Ketangkap deh sama serigala. Nah, itu kalau adik-adik
Demikianlah kalau kita sering dekat dengan orang, kita sering patuh mendengarkan nasihatnya, pasti kita tahu suaranya, pasti tahu. Meskipun dipalsukan, tahu. Seperti anak kambing seperti ini ya, meski suara ibunya dipalsukan, dia tahu. Demikian adik-adik, cerita si kambing yang cerdik. Demikian ya adik-adik, firman pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat memetik hikmah dari cerita Samuel yang patuh dan nurut. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Marhen untuk firman-Nya. Wah, firman yang luar biasa ya Kak Rani. Iya. Kira-kira apa aja sih Kak Rani yang bisa kita ambil dari firman ini? Hal-hal baik apa yang bisa adik-adik dengerin dari firman ini? Kalau adik-adik dengerin, pasti adik-adik tahu intinya kita harus patuh dan taat sama Tuhan Yesus. Benar banget. Selain sama Tuhan Yesus, kita harus patuh sama orang tua ya. Terus, apa lagi ya Mbak Rani? Udah gitu aja kayak cukup. Oke. Karena tadi Tuhan Yesus udah sayang sama kita, berarti kan gantian kita yang sayang sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyiin Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkan kasihmu hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, kayaknya ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Engkau memperbolehkan kami tutup tadi ibadah dari awal sampai akhir ini ya Bapak. Semoga tadi yang kami dengarkan dari firman bisa menjadi berkat bagi kita semua ya Bapak. Berkati kami agar kami sehat semua ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.